dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan layanan orientasi siswa atau LOS pada hari ini. LOS ini sangat penting ya anak-anak untuk pengenalan lingkungan sekolah. Karena itu, kalian harus mengikuti dari awal hingga akhir. Jangan sampai karena kemalasan kalian jadi tidak ikut. Nanti akan diulang tahun depan. Oke? Saya akan memperkenalkan diri saya kembali sebagai seorang pengajar. Nama saya adalah Ibu Kristina Andriani, yang pada siang hari ini akan menyajikan materi tentang pendidikan berkarakter. Oke, mari kita mulai saja. Mungkin nanti agak lambat ya, tapi Bu Kristina harap kalian sabar. Pendidikan karakter atau yang disebut dengan karakter education dalam konteks sekarang sangat diperlukan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Apa sih krisis moral itu? Di sini dapat kita lihat contohnya dalam krisis moral, seorang atau beberapa remaja melakukan video TikTok dengan tidak yang baik atau kurang bermoral. Kalau menurut istilahnya sekarang ini, yaitu menunjukkan sedikit anggota tubuhnya mungkin banyak itu. Yang berikutnya adalah potensi curang dalam ujian sekolah online. Yang kita tahu dalam pandemi COVID-19 ini, sekolah-sekolah itu melakukan ujian secara online. Karena itu banyak sekali syarat kecurangan untuk mendapatkan nilai yang baik. Berikutnya adalah gambar ini, seorang anak remaja dibully oleh teman-temannya. Beberapa tahun yang lalu, musim pembulian yang dilakukan saat beberapa anak, bahkan 10 hingga 20 anak melakukan pemukulan terhadap salah satu temannya. Selanjutnya, yang kita lihat di sini adalah balap liar, sehingga puluhan remaja dijaring oleh polisi, kabur hingga masuk semak-semak. Ini hal-hal contoh yang tidak patut kalian tiru. Ya. Apa sih pendidikan karakter itu menurut para ahli? Yang pertama, ahli yang bernama Licona mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Contohnya seperti ini. Ketika kita berhadapan dengan orang tua, dengan guru, atau orang yang lebih tua, kita harus tahu bagaimana cara kita bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik, bukan seperti ketika kita menghadapi teman kita sendiri. Ya. Yang berikutnya adalah pendidikan karakter menurut Suyanto, yaitu sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Jadi ciri khas suatu anak yang berpendidikan karakter yang baik itu bagaimana mensikapi suatu hal yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat itu dengan baik.
Akhir-akhir ini sering terjadi adalah berita-berita hoax yang muncul dalam media sosial. Sebagai seorang karakter yang baik, tahu bagaimana cara berkomentar, bagaimana mensikapinya. Jika itu berita hoax, maka cukup berhenti sampai di situ. Tidak usah disebarkan melalui media sosial yang lain sehingga terjadi keramaian. Ya. Berita-berita hoax itu dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa loh, anak-anak. Pendidikan karakter menurut Kertajaya adalah ciri khas yang dimiliki oleh, dalam hal ini Bukusin bilang individu karena kalian bukan benda, yang mengakar pada kepribadian individu tersebut sehingga merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan meratu. Contohnya seperti ini. Ada sampah di depan kalian. Jika kalian memiliki karakter yang baik, maka tanpa disuruh pun kalian akan mengambil sampah itu dan dimasukkan di dalam tempat sampah. Tetapi jika tidak baik, maka kalian akan bilang, itu bukan saya, Bu, yang membuangnya. Maka kalian tunggu teman kalian yang mengaku itu sampah siapa sehingga teman kalian yang mengambilnya. Iya kalau ngaku, kalau tidak, ya. Dan karakter-karakter ini menjadi suatu kebiasaan. Tanpa disuruh pun, maka anak itu akan bersikap seperti instingnya. Yang berikutnya, pendidikan karakter menurut psikologis adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya, kejujuran seseorang dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif. Ini yang perlu ditekankan. Bersifat jujur atau berperilaku jujur merupakan hal yang susah pada zaman sekarang. Ya. Sering ketika orang melakukan kesalahan itu mencari kambing hitam. Bukannya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kesalahannya, tetapi ia melemparkan kepada orang lain. Sikap jujur ini juga diperlukan di dalam suatu orang yang ingin duduk dalam pemerintahan. Pemerintahan yang dibentuk secara jujur akan menghasilkan suatu negara yang adil dan makmur. Delapan belas butir nilai-nilai pendidikan karakter. Di sini ada religius, beriman, jujur seperti yang Bu Kusin bilang tadi, toleransi, rasa ingin tahu, tanggung jawab, demokratis, artinya tidak memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang lain, kerja keras, disiplin. Jadi jika ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru secara online, maka kalian mengerjakannya tanpa disuruh dan dikerjakan sesuai tepat pada waktunya. Peduli lingkungan. Dalam hal ini seperti Bu Kusin tadi bilang, untuk menumbuhkan rasa peduli lingkungan, nanti akan ada tugas-tugas tertentu, cara merawat tumbuhan, cara membersihkan lingkungan sekitar, itu perlu. Peduli sosial, dalam hal ini yaitu terhadap sesama kita. Bagaimana cara kita membantu sesama kita, contohnya dalam pandemi corona ini, ya, melalui bantuan-bantuan apabila kita mampu, baik secara waktu maupun secara materi. Mandiri, kalian bukan lagi
anak SD, anak kecil yang masih diatur oleh orang tua, tetapi kalian sudah masa-masa remaja, jadi kalian harus mandiri. Ya, tugas-tugas itu tanpa diingatkan, belajar juga, membuat jadwal sendiri. Yang kemudian adalah cinta tanah air. Karakter yang ditetapkan di sini adalah mau membangun bangsa dan negara itu dengan baik. Apalagi saat ini banyak berita-berita yang menggembor-gemborkan tentang PKI. Ya, kalian harus tahu, memilah, menganalisis mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik dilakukan untuk bangsa dan negara kalian. Kreatif, ya, meskipun di dalam rumah bukan tidur, main game, YouTubean, tetapi kalian harus kreatif. Apalagi untuk membantu orang tua ya, sangat diperlukan kreativitasan. Gemar membaca. Nah, ini yang perlu digalakkan oleh pemerintah saat ini, yaitu gerakan membaca. Maka dari itu ada literasi, ya, supaya kalian itu tidak malas untuk membaca, atau jika ada ujian kalian langsung cari di Brainly langsung jawabannya, ya, itu tidak baik. Kemudian ada rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bukan hanya prestasi untuk saling berlomba di dalam game, ya, ataupun prestasi bicara, tetapi prestasi untuk mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Semangat kebangsaan sama dengan cinta tanah air. Bersahabat atau komunikatif, ya. Ini bersahabat komunikatif bukan dengan sahabat online ya, atau teman dunia maya, tapi dengan teman-teman yang sesungguhnya. Memahami pendidikan karakter. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Nanti Bu Kusin akan mengatakan bahwa apa sih tujuan pendidikan itu. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan. Jika kalian memiliki seseorang yang bisa menjadi teladan bagi kalian, misalnya orang tua atau guru, ya, diperhatikan yang baik-baik. Seorang anak itu membutuhkan teladan supaya menjadi pembiasaan. Kemudian kalian akan mendapat pujian jika kalian benar dan hukuman jika ada kesalahan. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi sekarang seperti ini. Meskipun kalian tidak sekolah, tapi di rumah saja, bukan berarti kalian hanya di kamar untuk main game, ya. Tetapi kalian juga harus berinteraksi dengan cara yang aman. Individu yang berkarakter baik adalah, ini perlu diperhatikan, individu yang bisa membuat keputusan dan siap bertanggung jawab tiap keputusan yang ia buat. Membuat keputusan dan kemudian dilakukan. Apapun hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Mulai dari anak-anak, sekali lagi, mulai dari kecil, pendidikan karakter ini memang harus ditunjukkan.
Pembentukan karakter sekali lagi merupakan tujuan dari pendidikan nasional. Nah, untuk selanjutnya, pendidikan nasional yang bagaimana? Pendidikan nasional yang mengembangkan potensi pendidik untuk memiliki